Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Opik Hidayat. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai langkah-langkah konfigurasi TP-Link dengan menggunakan mode router. Topologi jaringan pada pertemuan kali ini yang akan digunakan yaitu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang pertama ada gambar sebuah server internet yang dihubungkan menuju TP-Link WR820N. Kemudian dari WR820N dihubungkan lagi melalui kabel UTP ke komputer dan dihubungkan ke HP melalui wireless. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita langsung saja ke konfigurasi. Oke, langkah selanjutnya setelah kita coba lakukan instalasi kabel sesuai dengan topologi dan kita sudah mereset TP-Link-nya kembali ke settingan default, maka selanjutnya adalah kita cari tahu IP TP-Link-nya berapa. Nah, karena biasanya ketika kita sudah mereset TP-Link itu hasilnya TP-Link akan memberikan IP secara otomatis ke laptop atau komputer ini atau yang dihubungkan. Nah, langkah pertama kita masuk ke settingan network yang ada di komputer. Nah, ini posisinya yang menuju ke kabel ya, yaitu yang Ethernet ini. Kalau Windows 10 namanya Ethernet, untuk Windows 7 kalau nggak salah local area network namanya. Kemudian double klik, atau misalnya kita klik kanan cek dulu, mungkin saja settingannya itu nggak otomatis, jadi kita cek aja dulu. Kemudian pilih TCP IP versi 4. Nah, di sini diusahakan posisinya harus obtain an IP address yang kayak gini. Jangan sampai posisinya ini di bawah, karena kan kita nggak tahu IP TP-Link-nya itu berapa. Jadi posisinya ada di atas, di obtain, maka IP-nya itu akan diisi oleh TP-Link secara otomatis ya. Nah, selanjutnya kita cek IP-nya dapat berapa di sini, misalkan double klik, kemudian pilih detail. Nah, selanjutnya kita lihat, nah ini IP-nya yaitu 192.168.0.100. Nah, ini untuk IP komputernya. Nah, untuk IP TP-Link-nya berapa? Nah, TP-Link-nya yaitu yang ini, IP versi 4 default gateway, itu yang ini 192.168.0.1. Maka langkah selanjutnya adalah kita close dulu, kemudian kita buka menggunakan web browser, baik itu Mozilla Firefox atau Google Chrome dan lain sebagainya. Nah, untuk tahap ini saya coba menggunakan Google Chrome ya. Ya, tinggal masukkan aja IP-nya di sini. Misalkan posisinya seperti ini nih. Nah, jangan sampai ngisinya di sini. Di sini bukan tempat mengisi IP-nya, tapi di sini adalah search engine. Tapi di sini di posisi kolom URL biasanya, yaitu 192.168.0.1. Nah, maka hasilnya yaitu seperti ini. Karena TP-Link-nya tadi saya sudah di reset, karena TP-Link-nya sudah saya reset terlebih dahulu, maka kurang lebih diharuskan kita mengisi password baru. Nah, kenapa di reset? Karena biasanya kan kalau misalkan sebelum-sebelumnya mungkin aja TP-Link yang kita gunakan itu kalau nggak beli baru ya, bisa aja nama passwordnya itu sudah pernah diganti. Jadi alangkah baiknya kalau setting ulang kita reset dulu. Masukkan password baru, yaitu misalkan admin 123, confirm password admin 123 juga. Kemudian klik let's get started. Nah, setelah itu maka akan muncul seperti ini. Diusahakan dalam nyetingnya itu kita pakai mode yang advance saja biar terbiasa, jangan pakai mode yang quick ya. Tinggal di skip aja dulu, kemudian klik quit. Setelah itu pilih mode yang ini, yang advance. Nah, jadi settingannya biar paham nih, menu-menunya ada di pinggir kiri. Nah, selanjutnya yang pertama kita pilih adalah operation mode. Nah, di sini kita akan coba dulu menggunakan router mode.
Kemudian yang selanjutnya pilih network, pilih internet. Nah, kita akan hubungkan dulu TP-Link ini dengan server internet. Nah, ini ada banyak pilihan sebenarnya, ada 5 nih. Ada dynamic, ada static, ada PPPoE, ada L2TP sama PPTP. Cuman yang saya pilih sekarang adalah IP dynamic karena sebelumnya saya belum tahu, dulu kan kita belum tahu IP servernya berapa, jadi kita coba aja pakai dynamic IP misalkan. Ini sudah terisi, tapi sebelumnya saya kosongkan dulu. Nah, biar kita paham, kalau misalkan posisinya kosong seperti ini, 0.0.0.0.0, maka ya tinggal di renew aja. Kalau misalkan internet connection tipenya dynamic, tinggal diklik renew, hasilnya akan terisi otomatis IP-nya. Nah, ini gateway yaitu server internetnya atau IP server internetnya. Nah, selanjutnya ke settingan berikutnya yaitu LAN. Nah, LAN ini adalah settingan dari MikroTik ke klien. Nah, ini IP address ini nanti yang akan dijadikan gateway. Nah, bisa dirubah atau ditetapkan aja IP-nya seperti ini. Kalau misalkan nggak ada IP yang sama, takutnya nanti bedrock misalkan. Untuk subnet masknya saya gunakan yang kelas C ya, itu 255.255.255.0, artinya ada total host ID 254. Jadi IP yang bisa digunakannya ada 254. Dimulai dari angka 1 sampai 254. Nah, satunya udah dipakai. Selanjutnya ke DHCP server. Nah, di sini DHCP servernya sudah otomatis enable. Intinya kalau kita mau mengaktifkan ya harus dicentang enable-nya. Selanjutnya ada IP address pool, yaitu IP yang akan dibagikan ke klien. Jadi kan kalau kita menggunakan kelas C ya, yang secara defaultnya itu ada 254 IP, dimulai dari angka 1 sampai 254. Karena angka satunya udah dipakai, misalkan saya gunakan 2 sampai 254, atau misalkan disesuaikan aja dengan kebutuhan. Misalkan mau 2 sampai 10 juga nggak masalah sebenarnya. Selanjutnya adalah default gateway, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu IP TP-Link-nya yang menuju ke LAN, yaitu 192.168.0.1. Selanjutnya ada DNS, DNS-nya saya pakai DNS Google aja biar gampang, 8.8.8.8, yang keduanya 8.8.4.4. Kemudian klik set. Setelah itu baru kita setting Wi-Fi-nya atau wireless ya. Klik menu wireless, kemudian pilih wireless setting. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah jangan lupa ininya di-enablekan dulu. Setelah itu kita ganti nama Wi-Fi-nya di menu atau kolom network name dalam kurung SSID. Misalkan nama Wi-Fi-nya belajar jaringan. Atau bebas ya, opsional mau pakai nama sendiri juga nggak masalah. Kemudian di sini ada hide SSID, jangan dicentang. Kalau dicentang nanti nama Wi-Fi-nya disembunyikan. Selanjutnya kita langsung ke password aja. Nah, di sini security-nya ya biarkan aja seperti ini. Passwordnya yaitu contoh misalkan 1-8. Untuk power wireless-nya saya coba high aja biar penyebarannya luas. Kemudian ada channel wide. Channel wide ini yaitu rentang frekuensinya itu mau lebar atau mau sempit. Kita persempit aja lah biar nggak terlalu lebar. Nah, untuk channel itu mewakili frekuensi yang akan digunakan. Jadi dikondisikan dengan lapangan aja. Jadi sesuaikan, misalkan kalau ada frekuensi yang kosong kita pakai yang itu. Nah, ini saya coba misalkan pakai yang satu frekuensinya. Kemudian untuk mode biarkan aja BGN, kemudian klik save. Nah, setelah itu maka selanjutnya kita coba dulu yang ke akses LAN. Nah, ini kan sudah terhubung nih ke akses LAN yang Ethernet. Maka tinggal cek apakah koneksi internetnya sudah berhasil atau belum. Nah, ini akses menuju LAN atau kabel maksudnya. Maaf. Nah, untuk selanjutnya akses ke Wi-Fi-nya. Ini saya coba disablekan dulu. Posisinya ini mati ya, tidak ada akses internetnya.
Karena kebetulan ini pakai laptop, jadi bisa langsung aja kita tes di sini. Belajar jaringan, klik connect, kemudian masukkan passwordnya yaitu 1 sampai 8. Next. Maka hasilnya akan terhubung kalau settingan yang tadinya sudah penuh. Kemudian saya coba tes dulu. Nah, udah berhasil. Nah, intinya untuk konfigurasi wireless router pada TP-Link kurang lebih seperti itu.